Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Saputra dengan NIM 201190066. Saya berasal dari kelas PAI 5B. Adapun tujuan dari pembuatan video kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah usul fikih. Baiklah, dalam pembuatan video kali ini saya akan menyampaikan satu materi dari mata kuliah usul fikih. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang berjudul hukum taklifi. Bagaimana isi dari materi yang akan saya sampaikan? Maka dari itu simak video ini sampai habis. Hukum taklifi. Apa pengertian hukum taklifi? Hukum taklifi adalah sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi tuntutan yang menuntut manusia, yakni kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan atau untuk meninggalkan. Atau manusia diberikan pilihan, ingin berbuatkah atau ingin meninggalkan. Hukum taklifi ini berisi tiga hal. Pertama, berisi tentang tuntutan atau perintah. Yang kedua, berisi tentang larangan. Dan yang ketiga, berisi tentang pilihan. Dinamakan hukum taklifi karena hukum ini mengandung tuntutan bagi manusia. Tuntutan untuk melaksanakan perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Para ahli usul fikih juga mendefinisikan bahwa hukum taklifi ini adalah sebuah hukum yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum taklifi ini merupakan sebagian dari hukum syara, di mana para ahli usul fikih pun juga mendefinisikan bahwa hukum syara ini adalah sebuah tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan orang-orang taklifi atau kepada perbuatan orang-orang mukallaf, yang dimana orang-orang mukallaf ini diberikan pilihan. Yang pertama, tuntutan untuk melaksanakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Baiklah, saya akan memberikan beberapa contoh dari ketiga makna dari hukum taklifi tadi. Makna yang pertama yakni tentang makna tuntutan atau makna perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun contohnya dalam Al-Qur'an, terdapat dalam Al-Qur'an ayat surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa 'atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kerjakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini sudah jelas bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, membayar zakat juga. Maka dari itu kita tidak boleh untuk tidak melaksanakan perintah dari Allah ini, karena kita sendiri tahu bahwa amal ibadah yang akan diperhitungkan dan akan hisab pertama kali ialah salat. Berikutnya contoh hukum taklifi yang bersifat larangan. Adapun terdapat dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32, yang dimana ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Yang artinya, jauhilah zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Maka dari itu, suatu perbuatan. Dalam ayat ini pun juga Allah telah melarang kita untuk tidak mendekati zina. Jangankan untuk berbuat, mendekatinya saja kita tidak boleh. Allah bisa. Berikutnya, hukum taklifi yang bersifat pilihan, yakni Allah memberikan pilihan kepada kita apakah kita ingin melaksanakan ataupun tidak. Yakni terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 101, di mana ayat ini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim
Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Yang mana artinya apabila engkau berpergian dan apabila kamu berpergian ke bumi, di muka bumi ini, maka tiada mengapa bagimu untuk mengqasar salat. Makna dari ayat ini, Allah memberikan dua pilihan kepada kita ketika kita hendak melaksanakan perjalanan jauh. Apakah yang pertama, pilihan pertama, kita diberikan keringanan untuk mengqasarkan salat, atau yang kedua, kita tidak mengqasar salat. Jadi bebas. Ketika kita dalam perjalanan, apakah kita ingin mengqasar salat atau ingin memperpendek salat kita, atau mengerjakan salat sesuai dengan jamnya. Misal sudah waktu masuk zuhur, kita diberikan pilihan apakah kita ingin salat sesuai dengan waktu zuhur, atau salat zuhur dikerjakan di waktu asar, atau waktu salat asar dikerjakan di waktu zuhur. Itulah contoh hukum taklifi yang bersifat pilihan. Nah, ini boleh dilakukan atau tidak dilakukan. Yang boleh dilakukan dari ini bersifat kayak mengqasar salat tadi gitu. Itu contohnya. Kemudian macam-macam hukum taklifi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam hukum taklifi. Macam-macam hukum taklifi ini ada 5. Teman-teman sekalian. Contoh hukum taklif. Macam-macam hukum taklifi yang pertama yaitu al-ijab. Al-ijab adalah suatu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukallaf atau pada perbuatan orang-orang mukallaf, yang dimana tuntutan ini sudah bersifat zanni. Apa arti zanni? Zanni itu bersifat pasti benar, baik dari dalam suatu periwayatannya ataupun dari kaidahnya atau kandungannya. Jadi ini sudah pasti benar, tidak bisa diragukan lagi. Contohnya al-ijab ini yakni ketika kita dalam sholat atau dalam melaksanakan sholat itu membaca Al-Fatihah, sudah jelas bahwa kita diwajibkan atau sudah jelas apabila kita tidak membaca Al-Fatihah saja dalam sholat, maka sholat kita pun tidak sah otomatis. Karena inilah Al-Fatihah ini bersifat al-zani, bersifat pasti benar. Kemudian contoh macam-macam hukum yang kedua yaitu al-nadb. Al-nadb adalah suatu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para orang-orang mukallaf, dari mana tuntutan ini tidak pasti benar atau tidak mengapa. Maksudnya itu tidak terlalu keras gitu nah hukumnya. Nah, jadi apabila kita tidak melaksanakan itu tidak mengapa, dan melaksanakan itu juga tidak mengapa. Adapun contohnya seperti kita menulis transaksi utang piutang dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau jangka waktu yang panjang, itu tidak mengapa itu ditulis. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah al-ibahah. Al-ibahah adalah pengertiannya apabila al-ibahah adalah suatu perintah atau suatu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada perbuatan orang-orang mukallaf, yang dimana tuntutan orang-orang mukallaf yang dimana apabila dilaksanakan. Adapun macam-macam hukum taklifi yang ketiga, al-ibahah. Al-ibahah adalah suatu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala apabila dia melaksanakannya akan mendapatkan pahala, dan apabila meninggalkannya maka tidak mengapa. Contoh dari hukum al-ibahah ini ialah puasa sunnah Senin dan Kamis. Apabila kaum muslimin atau saudara-saudara sekalian melaksanakan puasa Senin dan Kamis, maka saudara-saudara sekalian akan mendapatkan pahala, dan apabila tidak melaksanakannya itu tidak mengapa. Contoh macam-macam yang keempat adalah al-qiraah. Al-qiraah adalah suatu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mukallaf, yakni apabila dia melaksanakan dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Apabila dia meninggalkan maka dia akan mendapatkan pahala. Apa contohnya? Seperti orang-orang yang meminta talak dalam suatu pernikahan. Apabila orang yang meminta talak, maka sini adalah orang yang dapat dosa. Orang yang sangat tidak menyukai orang-orang yang melakukan cerai atau talak dalam bahasanya.
Yang kelima, macam-macam hukum taklif yang kelima. Yang terakhir adalah al-tahrim. Al-tahrim adalah suatu perbuatan atau suatu tuntutan Allah kepada orang mukallaf yang dimana itu kalau bisa tidak kita lakukan. Contohnya seperti membunuh. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151 yang dimana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu auladakum min imlak, yang dimana dan dilarang bagi kamu untuk membunuh jiwa-jiwa Allah kecuali itu dalam keadaan yang mendesak. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini hukum yang kelima, kita tidak boleh membunuh. Tetapi apabila kita dalam keadaan mendesak, maka kita diberikan pilihan, kita boleh membunuh. Seperti para sahabat Nabi yang bertanya kepada Nabi. Ini seperti contoh seperti begal. Sahabat Nabi pernah berkata, ya Rasulullah, apabila ada seseorang yang merampas harta kami, apa yang harus kami lakukan? Rasulullah menjawab, dan apabila engkau membunuh orang ini, maka orang ini akan masuk ke dalam sudut neraka. Dan apabila engkau terbunuh karena ingin menjaga atau ingin melindungi hartamu, maka sesungguhnya engkau akan masuk ke dalam surga dan dia akan masuk ke dalam neraka. Allahu a'lam bishawab. Macam-macam hukum yang saya sebutkan tadi itu berdasarkan dalil. Sedangkan ada lagi macam-macam hukum yang dikemukakan seperti Abdul Wahab Khalaf, yakni dia mendefinisikan ada 5 juga macam-macam hukum taklifi. Hukum taklifi yang pertama, apabila dia bersifat perintah atau tuntutan, ini hukumnya adalah wajib. Yang kedua, apabila dia bersifat anjuran, maka ini adalah hukum yang mandub. Yang ketiga, apabila tuntutan ini bersifat larangan, maka ini bersifat haram. Yang keempat, apabila dia tidak melaksanakannya, ini masalah kalau dia melaksanakan dia dapat dosa, kalau tidak melaksanakan dia dapat pahala, ini hukumnya makruh. Dan yang terakhir, apabila hukum ini berdasarkan pilihan antara melakukan atau tidak, maka ini hukumnya adalah mubah. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena sesuatu yang salah itu datang dari saya dan sesuatu yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, Allahul muwaffiq illa aqwa min tarik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.